Potret buram penegakan hukum di Pengadilan Negeri Unaha, Sulawesi Tenggara. Jakarta tanggal 7 April tahun 2023. Tim PHPPWI angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri Unaha, Sulawesi Tenggara yang tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap insan pers. Ujang Kosasih, SH, tim penasehat hukum PPWI menyampaikan kekecewaannya kepada media ini. Menurut Ujang Kosasih, terjadinya vonis 6 bulan yang dijatuhkan kepada wartawan inisial L, tidak terlepas dari peran penyidik yang tidak profesional dalam menangani sengketa pers. Gerbang pintu pidana berada di kepolisian dalam hal ini penyidik, mestinya penyidik berpedoman kepada Perkap Nomor 14/2012 tentang Manajemen Penyelidikan dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah Undang-Undang Nomor 14/2018 menjadi bagian dari sejarah bangsa dan negara Republik Indonesia, untuk menuju kehidupan yang lebih demokratis yang menjamin dan menghormati hak asasi manusia? Undang-Undang KIP merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam kasus yang menimpa rekan wartawan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menggunakan FB, kemudian dikenakan Undang-Undang ITE. Ujang Kosasih, SH menanggapi putusan Pengadilan Negeri Unaha, tidak terlepas dari peran oknum mafia peradilan di negeri ini selalu bersumber dari bentuk penyalahgunaan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Ada prinsip hukum bernama res judicata pro veritate habetur, yang artinya putusan hakim harus dianggap benar, di mana putusan tersebut dijatuhkan dengan ira-ira demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika para saksi yang diajukan JPU diduga memberikan keterangan palsu? Artinya hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu, apakah prinsip hukum res judicata pro veritate habetur tetap dianggap benar? Tentu jawabannya tidak. Jelas jika putusan itu tidak didasari kesaksian yang tidak benar, maka harus diuji di tingkat banding dan kasasi, agar ada kepastian hukum bagi terdakwa. Ujang Kosasih menjelaskan seharusnya Pengadilan Negeri Unaha berkaca pada putusan aktivis Haris Azhar dan Fathia yang diputus bebas, karena pasal pencemaran nama baik pasal 27, dan pasal 45, Undang-Undang 2016 Undang-Undang ITE pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1946 tentang peraturan pidana dan pasal 310 ayat 1 KUHP, bertentangan dengan UUD 1945, terangnya. Masih dalam keterangannya, kami para aktivis pejuang kemerdekaan pers akan terus mengawal putusan Pengadilan Negeri Unaha ke tingkat banding dan kasasi, dan kami juga akan bersurat ke KY agar melakukan pengawasan serius khususnya di Pengadilan Negeri Unaha, pungkasnya. Sumber, DPN PPWI Nasional. Ujang Kosasih SH.